dulu. Beliau selama ini menjadi ketua jamaah Adua, kami masjid Adua. Bapak juga berkali-kali sebenarnya ambisius. Sebenarnya habis mengajak kami dan seluruh jamaah yang dengan dokter, perawat, macam-macam. Jadi Bapak berpikir sudah itu bagaimana akan sembuh kalau kinerja di rumah sakit sudah the best in Indonesia, terbaik di seluruh Indonesia itu bandingan dari Kemenkes sama BPJS Kesehatan. Saya lihat ahli di bidang medis atau layanan rumah sakit maupun non medis, tetapi masih minimalis di bidang medis. Jadi belajar itu dari akhir sampai yang tidak ada ceritanya. Saya tak sukses di rumah sakit Pak, nggak perlu belajar agama, tidak apa, karena kita belajar di bahasa satu itu koordinasi tanpa ujung, sebaik-baik orang itu ya banyak bermanfaat kegunaan lain. Dari ilmu juga gitu, ma'arodat dunia ini bahwa kamu juga dari sama. Kalau kita semua ingin sukses, semua orang urusan dunia berilmu kuncinya. Barang siapa yang ingin sukses dalam akhirat, masa ilmu. Jika kedua-duanya ingin masih ya ilmu. Jadi orang ilmu berilmu sangat bermanfaat. Tidak hanya ilmu rumah sakit, juga ilmu agama. Ini yang perlu saya katakan. Sehingga sudah timbul instruksi ya. Semua pegawai saya wajibkan mencari ilmu itu gantian. Minggu ini gantian minggu besok. Jatahnya setiap pegawai sebulan 2 kali saja. Yang mau, yang nggak mau, akhirnya. Karena kalau kamu nggak menguasai sudah meninggalkan sholat, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, padahal sangat bermanfaat kekurangannya. Kan ada sebab ini, saya nanti akan mempertanggungjawabkan pegawai kami yang ribuan orang. Sampai ada yang mampu memampu dapat kerja duluan. Kenapa ada mampu itu tidak sholat? Kenapa bukan pengajian? Ya itu arahnya memang saya keras, tapi untuk kebaikan dan tidak hanya untuk pegawai saja. Saya melihat rumah itu anak-anaknya itu masya Allah. Tiap hari pada asal itu yang cari ilmu itu sudah mencapai 400 orang. Kita kan belum, ya nanti kita bertahap, ya kita dulu, ya ada berapa, bukannya Pak Sambil dan pemerintah satu kelompok 15 orang. Katakan level SD atau PAUD, SMP, SMA, dan kelompok masing-masing. Memang orang kita itu harus dipaksa. Ya. Pertama kita sangat menjadi biasa, menjadi lebih. Karena 6 tahun yang lalu, bahkan kita semua pegawai harus senyum. Senyum itu sedekah. Saya nggak maksa, kalau nggak mau ya sudah, 300 bisa kecil. Saya instruksi ada reward punishment gitu, yaitu itu prinsip agama. Jadi kalau enggak ikuti aturan manajemen, kami tidak bisa. Kalau ini kalau aku manajer itu ya nanti dikasih arahan kebawahannya. Ini saya tiap pengajian nanti menerima aksen dan juga CBMC juga gitu. Saya tahu siapa yang rajin, saya nggak tahu. Ini saya pertimbangkan masalah karir, macam-macam lah. Mungkin kenaikan gaji, pertimbangan.
diajak baik aja kok susah. Oke, kemana ada kurang balik itu apa secara balik lo Jawa balik lo jadi itu yang perlu saya sampaikan dan ini insya Allah ini juga adalah pemegang saya menyatakan acara ini start mulai awal Juni kemarin. Biasanya pengajian di rumah saya macam-macam. Ada yang Senin, hari apa Jumat ada 3 kali. Dan ini kita kumpulkan menjadi satu, sehingga nanti acaranya padat, ada ceramahnya, ada diskusinya. Silakan bertanya. Ketepatan Pak Ustaz yang kita undang itu sudah menempuh pendidikan LC di Mesir. Saya punya teman yang pengalaman di Mekah, Mesir, luar biasa. Termasuk Abdul Somad ya. Sudah lulus di sana. Saya tanya apa saja yang bisa jawab akan dijawab jelaskan. Yang nggak bisa beliau itu punya grup ulama pendapat. Ya, ulama dalam didiskusikan pertanyaan apa yang nggak bisa dijawab atau dijawab tapi nggak memuaskan. Karena sampai hari ini Muslim di Lampungnya cukup fanatik di bidang agama Islam, tetapi masih ada ya masyarakat yang Muslim berobatnya ke rumah sakit yang Muslim besar. Kuncinya bagus Khotimah. Kalau nanti Husnul Khotimah di ruang ICU, ruang OK, suruh haleluya, bagaimana bisa masuk surga? Ini kunci keberhasilan. Kesempatan manusia saya dengarkan rumah sakit kita terbaik di Indonesia, bisa cek ke Bankes sama BPJS. Kalau masih ada rumah sakit yang bagus dan Islami tidak mau berubah, kami tidak salah. Karena bagian dakwah sudah mengungkap juga dari dan sebagainya. Mungkin itu yang tambahan dari saya. Kemarin saya ketemu MUI ke orang Tuagan, Pak Mahfud Pak Pak. Di Lampung ini mulai siswa SMP sudah kena narkoba sama judi online. Banyak. Di 15 kabupaten kota. Saya maunya jadi ceramah dulu, saya menjadikan ketua komisi dan sebagainya. Saya paling malam sebelum malam bertemu sama Tuhan. Misalnya bukan komisi, bukan perkara. Saya akan bantu. Dan betul tidak bisa ya, bahwa saya bisa mengatakan bagaimana bebas narkoba dan bebas judi online. Sudah banyak contoh anak membunuh orang tua gara-gara minta duit di aplikasi, membunuh orang tua. Anak itu berkelas yang masih tinggi, tergantung orang tuanya. Mau dikasih tulisan merah, hijau ini orang tuanya. Dan yang bertanggung jawab beberapa kali anaknya itu orang tua. Ya kita sebenarnya kita saling menasihati, tetap sabaran, yang khas, dan sebagainya. Kita saling sharing aja. Yang ada yang paling pintar kita saling sharing, mana yang cocok yang kita bisa aplikasikan, dan mana yang kurang cocok harus kita tinggalkan. Itu bisa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas arahannya, atas semangatnya. Semoga teman-teman sekalian bisa lebih semangat lagi. Amin. Kita juga bisa mengambil momen. Terus selanjutnya dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustaz yaitu Purnomo SMA. Dalam hal ini dengan tema hidup mulia dengan memberi manfaat bersama. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di Palembang, biar dapat salam kenceng itu harus diulang 3 kali. Tapi di sini baru sekali langsung kenceng, luar biasa. Saya tahu rahasianya. Snacknya udah dibagi dulu. Kalau di Palembang di akhir. Alhamdulillah. Saya langsung mengawali dengan satu ilustrasi. Sebetulnya kesempatan masuk surga itu dalam Islam lebih besar daripada kesempatan masuk neraka. Kok bisa, Ustaz? Pengajian itu tempatnya enak, AC, dapat snack. Kadang-kadang di sebagian masjid nyiapin sarapan. Ustadznya diundang, dapat ilmu, dapat pahala, tapi masih malas. Konser, bayar, berdiri berjam-jam, bau keringat, paling disiram damkar, penuh stadion. Artinya sebetulnya kesempatan masuk surga itu lebih besar daripada masuk. Semoga yang hadir di sini sama keluarganya min ahlil jannah insyaallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Mahfud dan seluruh pemilik saham, mungkin komisaris yang lain yang hadir. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan amanah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga kita hormati Pak Haji Sabil yang juga menemani kita pada pagi hari menjelang siang ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Semoga kita semua dibimbing Allah agar bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu bukan basa-basi, karena rupanya untuk bersyukur itu butuh kepandaian. Pandai apa, Ustaz? Pandai membaca nikmat Allah. Contohnya gimana, Ustaz? Kemarin beberapa bulan yang lalu Ustaz coba merenung, membaca nikmat Allah. Setelah dibaca-baca, dihayati, mohon maaf ini, nikmat BAB, buang air itu Pak, itu rupanya harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Makanya Nabi kan kalau keluar dari WC baca alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dan menyehatkan saya. Biasanya bangun subuh, mungkin jadi kebiasaan kita semua. Kalau kami ini bangun subuh misalnya minum air segelas. Setelah minum air ada reaksi nggak itu? Reaksi alias mules. Masuk WC. Begitu keluar dari WC 10 menit, begitu keluar, plong. Itu nikmat itu harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Kok bisa, Ustaz? Misal Allah memberitahu, wahai hambaku, hai fulan, aku akan berikan semua nikmat dunia yang kamu mau. Apa? Mau apa? Pengen rumah yang mewah besar, saya kasih. Pengen apa lagi? Mobil yang mewah, sawah yang lebar, apalagi semua yang saya kasih. Tapi kata Allah, saya ambil satu. Kata Allah, diambil satu. Apa itu? Kamu nggak bisa BAB. Mau milih mana kira-kira? Milih mana kira-kira? Milih dua-duanya, Ustaz.
Yang normal akan merasakan, oh ya jelas, naudzubillah, mungkin di rumah sakit sudah biasa, yang orang nggak bisa BAB sampai harus dibelek perutnya, dipasang selang untuk mengeluarkan kotorannya. Jadi kalau dihayati, BAB yang setiap hari kita lakukan itu harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Maka betul ketika Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau ingin menghitung nikmatku yang kuberikan kepadamu, kamu nggak akan bisa menghitung. Itu yang disebut pandai bersyukur. Dan kata Allah, sedikit yang pandai, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai membaca nikmatku. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kelak kita semua insyaAllah mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma. Masih dalam nuansa bulan Muharram, tahun baru Islam, yang menjadi saksi hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz akan kaitkan antara hijrahnya Nabi dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Ustaz disclaimer dulu. Disclaimer apa Ustaz? Ustaz ini aslinya ya orang Lampung, lahirnya justru di Sidomulyo, Kalianda. Lahir di sana, mondoknya dulu di Bandar Lampung sini, kemudian kuliah ke Mesir, S2-nya di Sudan, dan sekarang S3 juga di Sudan. 7 tahun yang lalu keterima di Palembang sebagai dosen. Kok ke Palembang Ustaz? Banyak yang nanya kenapa nggak di Lampung aja. Kebetulan jurusannya nggak ada. Jurusannya sangat jarang memang. Jurusan apa Ustaz? Perbandingan mazhab. Makanya pas daftar PNS itu dibutuhkan 1, yang daftar 1, yang lulus 1. Makanya pindah ke Palembang. Nah, karena sudah 7 tahun di Palembang, lidah ini kecil ya. Lidah ini jadi lidah Palembang. Saya pernah bertahan 1 tahun karena pesan orang tua, hati-hati ke Palembang nanti jadi wong Palembang bahasanya. Soalnya orang Palembang tuh berat pakai bahasa Indo. Beliau ini orang Palembang juga nih. Saya bertahan 1 tahun ngajar di kelas itu pakai bahasa Indonesia yang resmi. Kok lama-lama merasa asing. Sampai ada mahasiswa saat diskusi bertanya, Ustaz, izin aku nak bertanya, uji dia. Aduh, saya takut nggak paham pertanyaannya pakai bahasa Palembang, saya stop. Nanti dulu nak, kalau nanya sama bapak pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Palembang, nanti bapak nggak paham. Siapa? Jadi mah ini Pak. Nah, baru dilarang langsung. Artinya apa? Nanti kalau di ceramah Ustadz ini ada bahasa Palembang-Palembangnya, mohon dimaklumi. Sudah lekat uji wong Palembang itu Pak, sudah nempel di lidah. Ya, tapi insya Allah tidak mengurangi makna dan hikmah dari pertemuan kita pagi hari ini. Insya salah satu pelajaran yang sangat penting dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah, itu kan banyak pelajarannya. Mungkin setiap peringatan banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita menyampaikan, tapi hari ini ustadz sampaikan satu saja. Apa itu? Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah keyakinan dan iman bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad pasti benar dan pasti terjadi. Sekali lagi, apapun yang diucapkan Nabi, yang diberitakan Nabi, yang dijanjikan Nabi pasti benar dan pasti terjadi. Pelajaran ini diambil dari mana Ustaz? Dari kisah hijrah. Ustaz ambil 2 contoh dari hijrahnya Nabi. Malaikat Jibril turun ngasih tahu sama Rasulullah, ya Muhammad, itu orang Quraisy sudah sepakat ingin membunuhmu.
14 orang sudah disiapkan dan masing-masing harus menancapkan pedangnya pada tubuh. Nabi pun manggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini siapanya Nabi? Sepupu. Dan di kemudian hari jadi menantu karena nikah dengan putrinya Fatimah. Ali, kesini. Iya ya Rasulullah, ada apa? Nanti malam rumah saya ini bakal dikepung orang, mau bunuh saya. Saya mau keluar sebelum mereka datang untuk berangkat hijrah ke Madinah. Kamu ya yang tidur gantikan saya di atas kasur. Kira-kira kalau bapak-bapak ini posisi di Sayyidina Ali mau ngomong apa sama Nabi? Tumbal kalau begini. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, la yamassaka adha. Tidak ada yang bisa menyentuhmu, tidak ada yang bisa melukaimu. Itu janjinya Nabi, diucapkan oleh Rasulullah. Dan kita tahu sebagai orang yang beriman, semua yang diucapkan Nabi itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara dari hawa nafsu, semua yang disampaikan adalah wahyu. Siap ya Rasulullah. Dan terbukti Sayyidina Ali bin Abi Thalib selamat, tidak terjadi apa-apa. Contoh yang kedua, dan ini lebih menarik lagi, bahwa menegaskan dan meyakinkan apa yang menjadi ucapan Nabi itu pasti benar. Jadi setelah Nabi keluar dari Mekah, Nabi itu kan minap. Minap di mana? Di Gua Thur. Berapa hari Ustaz? 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, beliau melanjutkan perjalanan, dan dalam perjalanan itu 3 orang yang ikut sama Nabi. 1 Rasulullah sendiri, 2 Abu Bakar, ada orang ketiga, orang musyrik namanya Abdullah bin Uraiqid. Siapa beliau? Orang yang disewa Nabi untuk menjadi penunjuk jalan agar melalui jalan yang gak pernah dilewatin orang. Kan mau dikejar orang beliau ini. Singkat cerita, beliau berangkat. Orang Mekah yang sudah kecolongan Nabi membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad hayyan aw maitan, hidup atau mati, maka akan dihadiahkan 100 ekor onta. Ya, onta itu kalau harganya 30 juta atau 25 sekarang, ada 3 miliar. Lebih besar dari sayembaranya KDM kemarin. KDM kan nangkap siapa itu? Ibu-ibu pasti apa? Siapa yang penjahat itu? Taufik. Cuma 250. Ini 3 miliar. Singkat cerita, Nabi itu, sayembara itu tersebar ke seluruh kabilah Arab. Nah, suatu hari Nabi melewati jalan kampung, namanya Kampung Bani Mudlij. Rupanya di kampung itu orang-orang sedang memperbincangkan, kata mereka lagi duduk-duduk, kabar-kabarnya orang Mekah lagi buat sayembara untuk nangkap namanya Muhammad. Lumayan hadiahnya 100 onta. Lagi berbincang-bincang begitu, datang nih salah satu orang berkata sama yang lagi ngobrol-ngobrol itu, saya kayaknya ngelihat Muhammad tadi. Dari kejauhan ada 3 orang sedang berjalan, kayaknya Muhammad. Rupanya di antara orang-orang yang lagi ngobrol-ngobrol itu ada yang namanya Suraqah bin Malik. Kata Suraqah dalam hatinya, kalau sekampung ini ikut ngejar, berarti 100 onta bagi rata dong. Dikit hasilnya. Dalam pikiran dia, biar saya aja yang dapat. Akhirnya dia buat ragu lah orang kampungnya, nggak mungkin, itu bukan Muhammad. Kalau Muhammad mana berani dia lewat sini? Itu paling orang kita juga, orang kampung ini lagi ngembala kambing atau onta. Tapi sudah, akhirnya mereka aktivitas seperti biasa. Diam-diam Suraqah bin Malik ini menyelinap ngejar Rasulullah dengan harapan dialah yang akan mendapatkan sayembara itu. Dikejar. Begitu dikejar dan mendekat ke posisi Nabi Muhammad, kudanya tersungkur jatuh.
dibangunkan lagi, tersungkur lagi, dibangunkan lagi, dibawa untuk ngejar Nabi, jatuh lagi. Akhirnya kata Suraqah, ada yang aneh ini. Dia coba bangunkan kudanya, diarahkan ke arah yang lain, tidak ngejar Nabi. Mau jalan. Begitu sudah mau jalan, dibelokkan lagi untuk ngejar Nabi Muhammad, kembali jatuh, kudanya tersungkur. Akhirnya timbul semacam hidayah dalam hati Suraqah, ini kayaknya betul-betul Nabi ini, Tuhan yang melindunginya. Akhirnya dia teriak, Muhammad, lanjutkanlah perjalananmu, saya akan alihkan siapapun yang mengejarmu di belakang sana, saya akan belokkan mereka. Nah, di sini jamaah sekalian, Nabi Muhammad mengucapkan satu janji. Kata Rasulullah, Suraqah, kamu mau nggak nanti dipakaikan baju Raja Persia, Raja Kisra? Mau nggak nanti dipakaikan itu? Pikir Suraqah, sudah-sudahlah Muhammad, kamu aja sekarang diusir orang kampung, mau janjiin saya pakai baju seorang raja kerajaan terbesar pada zaman itu. Ya kayak kita lagi ngobrol sama Mamang Gojek di depan itu, Mang, mau nggak Bang nanti saya pakein jasnya Donald Trump? Kurang lebih kayak gitu, jasnya Putin itu, mau nggak? Kan kayak hayalan itu. Tapi yang berucap siapa? Nabi Muhammad SAW, yang keluar dari lisannya Rasulullah, wahyu. Apakah Allah tunaikan ucapan itu? Sampai Nabi wafat, Persia belum runtuh. Nabi wafat diganti Abu Bakar, 2 tahun setengah mimpin umat Islam, juga belum runtuh. Di zaman Umar bin Khattab lah umat Islam mampu menaklukkan Persia yang sekarang adalah Irak dan Iran. Masuk Islam, kalah kerajaan Persia seperti biasa. Kekayaan kerajaan Persia menjadi harta rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah. Dibawalah kekayaan itu ke Madinah, dikumpulkan seluruh prajurit yang ikut jihad untuk mendapatkan bonus dari harta rampasan perang itu. Sebelum dibagi-bagi, sahabat Umar bin Khattab ini nyari orang. Kata beliau, aina Suraqah bin Malik? Mana Suraqah? Suraqah tadi yang ngejar Nabi tadi. Saya ya Amirul Mukminin hadir. Ada apa ya Amirul Mukminin? Kamu ingat gak Nabi pernah janji sama kamu akan dipakaikan baju Raja Persia? Diinget-inget. Oh iya, pernah. Pas saya ngejar beliau dulu hijrah dari Mekah Madinah, beliau ngucap itu. Maju kamu kalau begitu. Begitu maju, tolong ambilkan itu bajunya Raja Persia yang sudah jadi harta rampasan. Diambillah baju yang begitu gagah, mewah, penuh dengan aksesoris, pernak-pernik. Dipakaikanlah itu kepada Suraqah bin Malik. Gak nyangka orang kampung Badui pakai baju raja. Saking bahagianya Suraqah tadi sampai berjoget-joget, senangnya luar biasa. Setelah dia senang, bangga gitu dengan kawan-kawannya, kata sahabat Umar, Suraqah, lepas lagi bajunya. Loh, kok dilepas? Kan untuk saya. Dengerin Suraqah, kata Nabi, suatu hari nanti kamu itu akan dipakaikan, bukan dikasih, dipakai. Dan sekarang sudah lepas. Itu jatahnya yang jihad. Dilepaslah dengan berat hati Suraqah bin Malik melepas bajunya. Tapi janji Nabi tercapai nggak? Tercapai. Shadaqa Rasulullah. Sungguh benar yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah nggak iman kita sama Nabi? Bertambah. Makanya nanti kalau bisa Ustaz punya kitab itu, tapi versi Arab ya. Nggak tahu apa sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Buku karya Profesor Dr. Sulaiman Ashqar namanya. Mengumpulkan ada satu jilid keempat itu
menceritakan berita-berita dari Nabi yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Jadi, semua berita dari Nabi Muhammad SAW, apa saja yang sudah terjadi di sekarang ini, di zaman ini, dan apa saja yang belum. Yang sudah terjadi misalnya, kata beliau ketika ditanya malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tolong beritahukan saya ciri-ciri datangnya kiamat, tanda-tanda kiamat." Kata beliau, "Antara hufatal 'ura ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan." Tanda kiamat itu nanti ada orang yang hari ini enggak punya sandal, kerjanya cuma gembala kambing, suatu saat nanti akan berlomba-lomba membangun bangunan pencakar langit. Siapa yang dimaksud Nabi nggak punya sandal dan kerjanya gembala kambing? Orang Arab. Orang Arab pada zaman Nabi dulu kerjanya cuma gembala kambing. Kata Nabi, suatu saat nanti sebagai tanda datangnya kiamat, mereka lah yang berlomba-lomba membangun bangunan tinggi pencakar langit. Dan terbukti nggak hari ini? Bangunan tertinggi di mana, Mas? Burjul Khalifah. Berapa tingginya? Kurang lebih 900 meter. Sekarang di Riyadh, Saudi, lagi dibangun 1,3 kilometer, mengalahkan Burjul Khalifah tadi. Artinya yang diucapkan Nabi benar-benar terbukti. Nabi bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman wal aswaq." Tidak akan tegak hari kiamat sampai, kata Nabi, waktu berjalan begitu cepat. As-sanatu ka syahrin. 1 tahun akan terasa seperti 1 bulan. Wasyahru ka jum'atin. Dan 1 bulan terasa seperti 1 minggu. Wa jum'atu ka yaumin. Dan 1 minggu seperti 1 hari. Dan 1 hari seperti sesaat. Dan sesaat itu seperti bahan yang kering terbakar oleh api. Begitu cepat. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak ngerasain nggak waktu cepat? Apalagi yang sudah mau pensiun. Itu cepat banget ya. Tanyalah, berapa tahun lagi Pak Haji pensiun? 3 bulan lagi Ustaz. Berapa lama sudah ngabdi di sini? Gak kerasa Ustaz, udah 40 tahun. 40 tahun itu gak kerasa. Saking cepatnya waktu berjalan. Dan kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat sampai pasar akan menjadi dekat sekali dalam hidup kalian. Saya dulu baca hadis ini, pasar dekat, apa rumah saya nanti pindah ke Pasar Gintung situ. Rupanya yang dimaksud Nabi adalah pasar dekat itu sekarang bahkan ada di kamar-kamar Bapak Ibu. Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, ada mau makan apa sekarang, ada GoFood, mau minum apa tinggal pesan. Shadaqah, Masya Allah. Nabi 1400 tahun yang lalu menyebutkan tidak akan tegak hari kiamat sampai pasar semakin dekat dalam hidup kalian. Dan hari ini terbukti kita merasakan hidup di zaman di mana kita nggak perlu jauh-jauh, pasar sudah ada di kantong dan di HP kita. Bertambah yakin nggak dengan Nabi kalau begitu? Bu, Pak, yakin nggak dengan Nabi Muhammad? Di lisan. Kalau dari perbuatan, saya kasih contoh ya. Di Bengkulu, dulu wali kotanya, sekarang jadi gubernur, Pak Helmi Hasan. Belum ya? Itu di 2013. Beliau itu karena memang agak ke jamaah tabligh, jadi semangat dengan sholat berjamaah. Beliau itu buat keputusan siapapun yang sholat subuh berjamaah 40 hari 40 malam dapat Avanza. Penuh Pak masjid di Bengkulu, penuh, begitu penuh. Dihitung-hitung lagi nih DPR sama pemerintah, kayaknya nggak bakal sanggup APBD bayarnya. Akhirnya kebijakan itu dibatalkan. Sepi lagi, sepi lagi. Itu janjinya siapa? Wali kota.
Saya di Palembang ada jadwal di dekat jembatan Musi 6, namanya Masjid Al-Jasiyah. Pertama kali ngisi kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya kaget, masjid penuh sekali sampai ke teras-teras. Dalam hati saya, udah mirip Ustadz Abdul Somad aja saya ini, rame. Ada juga rupanya masjid di Palembang serame ini. Saya tanyalah sama ketua masjid, Pak, ini ngaji tiap hari begini ramenya soal subuhnya? Oh enggak Ustadz, sebulan sekali kayak gini. Loh, kok bisa rame? Nanti habis pengajian ada pembagian sembako. Oh, diumumkan di hari Jumat bagi warga Masjid Al-Jasiyah dan sekitarnya. Masjid akan membagikan sembako dengan syarat ikut pengajian minggu subuh. Penuh masjid. Itu janjinya siapa? Ketua masjid. Janji Nabi Muhammad, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh itu lebih mahal harganya dari dunia dan seisinya. Itu qobliyah. Gimana subuhnya? Qobliyahnya saja lebih dari dunia dan seisinya. Tapi nggak banyak yang datang tuh. Nggak banyak yang datang. Kenapa janji wali kota lebih menarik dari janji Nabi Muhammad? Padahal Nabi nggak pernah bohong. Dan sudah saya buktikan di awal tadi, tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali pasti benar, pasti terjadi. Sedangkan janji wali kota bisa dibatalkan. Kira-kira kenapa kok janji wali kota, janji ketua masjid tadi lebih menarik daripada janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena janji wali kota kelihatan, bentuknya itu kelihatan, Avanza, sembah. Sedangkan janji Nabi Muhammad pahala. Pernah lihat pahala? Janjinya surga. Pernah lihat surga? Janjinya ditinggikan 27 derajat. Pernah lihat 27 derajat? Semua janji Nabi itu sifatnya gaib. Sifatnya nggak kelihatan. Maka syarat jadi orang bertakwa itu harus iman sama yang gaib. Ayatnya Bapak Ibu hafal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil, petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang punya iman sama yang gaib. Kenapa iman sama yang gaib? Karena semua janji Allah dan Rasulnya bersifat gaib. Surga gaib, neraka gaib, pahala gaib, dosa gaib. Kalau nggak punya iman sama yang ini, nggak tergerak hatinya. Mohon maaf, ini Pak Haji, saya tadi perhatikan dari awal, agak susah kan suruh maju, sampai dimohon-mohon gitu ya. Karena pahalanya nggak kelihatan. Coba tadi Pak Mahfud ngomong, siapapun yang sampai baris ke depan dapat 1 juta. Nggak usah disuruh. Karena janjinya pahala. Nah, tetapi yang ingin kami sampaikan adalah ini premis ya, muqaddimah dari ceramah saya, bahwa yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar dan pasti terjadi. Maka dari itu, di sesi kedua ini saya akan berikan beberapa janji-janji Nabi yang semoga Bapak Ibu merasa dan mengimani itu. Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki ingin menuntut ilmu, Allah permudah perjalanannya ke surga. Ini niat baik dari manajemen, dari Pak Mahfud, berkolaborasi dengan Pak Haji Sabil yang pernah mengurus Masjid Ad-Du'a, dan Masjid Ad-Du'a ini menjadi buah bibir. Tidak hanya di Lampung, sampai ke Palembang menjadi buah bibir, percontohan setidaknya di lingkungan kita. Dan beliau mau berkenan bergabung untuk memakmurkan masjid ini. Diadakanlah pengajian. Mungkin sebagian yang hadir datang hanya takut karena absensi.
Dan ada yang takut karena tadi karirnya nggak akan dipersulit, akan bagaimana. Saya pakai janji Nabi Muhammad, siapa yang melangkahkan kaki mencari ilmu, Allah mudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan janji Nabi Muhammad? Bismillah. Siapapun nanti yang hadir sebagai yang mengisi materi, hadirilah. Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, janji Nabi yang kedua yang ingin kami sampaikan. Man yassara mu'siran yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hambaku yang lain. Jujur saja, orang yang bekerja di rumah sakit ini potensi masuk surganya besar sekali kalau ikhlas yang pertama. Dan yang kedua, memudahkan. Karena yang datangnya rata-rata orang yang sedang kesulitan. Kita sambut dengan senyum, kata beliau, layani, permudah. Apa yang bisa dipermudah selama tidak melanggar aturan, dipermudah. Maka insya Allah, ini janji Nabi Muhammad, bukan janji saya, Allah pasti mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Bahkan Kiai Haji Muzadi almarhum itu pernah mengatakan begini, seringkali Allah menyelesaikan masalah kita, hidup kita, di saat kita sedang sibuk menyelesaikan masalah orang lain. Kita bantu orang dari kampung, bawa pasien, bawa keluarganya, dibantu, dipermudah. Jujur saya sebagai dosen, dan saya amalkan betul sunnah Nabi yang satu ini, memudahkan. Saya di WA mahasiswa, Pak, boleh minta tanda tangannya nggak Pak? Saya lagi umroh 12 hari. Saya WA lagi, nak, kamu butuhnya mendesak atau gimana? Iya Pak, 3 hari lagi mau wisuda, ini pendaftaran terakhir. Oh yaudah, tunggu nak, nanti Bapak kirim tanda tangan Bapak, duplikat saja. Tanda tangan di kertas putih, saya scan scannernya, klik, kirim. Apa sulitnya? Kemudian saya WA Pak Dekan, saya izin ngasih anak nama ini untuk duplikat tanda tangan saya. Itu sah dari saya. Apa yang dipersulit? Saya lakukan itu satu alasannya. Nabi pernah ngomong, pernah nyampaikan, yang mudahkan urusan hamba saya yang sedang kesulitan, saya mudahkan urusannya. Nah, di rumah sakit ini berikan pelayan sebaik mungkin dengan niat memudahkan urusan orang. Ada orang butuh fotokopi, bila perlu ada printer. Kebetulan kemarin sebelum kesini saya ngisi di rumah sakit Ar-Rasyid Palembang. Ya, saya sampaikan itu. Ada orang sudah bawa pasien kayak kekurangan berkas misalnya, apanya misalnya, selama masih bisa diusahakan, kita mudahkan. Nah, walaupun di Indonesia ini kan budayanya beda ya. Selama masih bisa dipersulit, kenapa itu sunnahnya siapa nggak tahu. Kalau sunnahnya Nabi Muhammad, selama bisa dipermudah, kenapa yakinlah Allah akan mudahkan urusan kita. Insya Allah. Ini yang kedua, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan. Terutama di bulan-bulan ini nih, bulan 6, bulan 7 ini kan bulan paceklik. Orang lagi bayarin anak sekolah. Betul Bu ya? Lagi, kalau Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, coba dibangun kepekaan, lihat kanan kiri ada nggak ponaan. Ya, ponaan kita yang mau sekolah kayaknya belum bisa bayar sekolah, sedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah, bantu mereka, insya Allah. Dan ini harus dibangun kepekaan. Kadang-kadang kita cuek sendiri, nikmat sendiri saja.
Ya kalau bisa kita bantu. Yang ketiga, yang ingin juga kami sampaikan dalam kesempatan ini, berangkat dari iman kita kepada sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, ya, bahwa Nabi dan Al-Quran menyebutkan bahwa judi itu, ya, adalah penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Di Lampung ini jumlah perceraian 2025 kemarin itu sampai 1.800 kasus. Di Palembang tahun kemarin 3.000. Dan kami di kampus punya penelitian, meneliti penyebab terbesar dari perceraian yang terjadi. Paling besar judi online. Sering-sering dengerin lagunya siapa itu? Rhoma Irama. Judi. Ada ini. Menjanjikan apa? Kemenang, bohong. Pernah dengar ceramahnya Ustaz Kohlim nggak? Siapa itu Kohlim ya? Yang masih muda. Seorang yang dulu pernah menjadi orang terpercaya dari bandar judi terbesar di Thailand. Beliau menyebutkan dalam satu ceramahnya, aplikasi judi online itu sudah didesain sedemikian rupa hanya bisa memberikan kemenangan pada 2 orang saja. 1 bandar, 2 yang diizinkan bandar. Diizinkan bandar pun hanya agar memancing si pemain biar makin besar mempertaruhkan hartanya. Jadi psikologinya itu sudah dikaji. Kalau orang main judi online kalah, kayaknya udah mulai lesu dia nih, menang dia nanti. Oh, begitu menang, dia lomba lagi, dia keluarkan semua hartanya. Udah menang, habisi lagi. Sudah mau habis, kayaknya sudah mulai lesu dia, kasih menang dikit. Jadi pada akhirnya yang menang hanya 1 orang. Dialah bandar. Maka bodoh sekali orang yang cari kekayaan lewat judi online. Bodoh. Ujiwang Palembang bengak. Sangat lolo bahasa orang Palembang. Ya, orang yang cari kekayaan melalui judi online. Dan Nabi sudah berkata, Al-Quran sudah berkata, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Perbuatan yang menjijikan berjudi itu jauhilah. Siang-siang ada bapak-bapak umur 74 datang ke rumah saya bawa air begitu. Belum ngomong, ada apa Pak Ji? Belum ngomong sudah nangis-nangis. Ada apa Pak Ji? Anak laki-laki saya digugat istrinya Ustaz, digugat cerai. Dan kami ini sayang betul dengan istri. Jadi istrinya itu, menantunya itu sudah kayak anak sendiri, tapi akhirnya gugat anak saya. Padahal saya punya cucung dari mereka Ustaz, 2 sedang menghafal Quran. Masya Allah, pintar, cerdas. Lah kenapa digugat? Anak saya candu judi online Ustaz. Candu judi online. Padahal sudah punya rumah, punya mobil, punya ruko jual HP. Sekarang ruko sudah digadai, mobil sudah digadai habis. Nah sekarang ini tinggal rumah itu pun dia masih tersangkut hutang. Dan tidak hanya itu, sejak main judi dan kalah ini temperamen, dikit-dikit nampar anak, dikit-dikit nampar istri. Sekarang istrinya nggak sanggup. Ini cerita kecil dari satu rumah tangga yang hancur gara-gara judi online. Belum lagi narkoba dan lain sebagainya. Maka sebagaimana yang diserukan oleh beliau tadi, Nabi Muhammad sudah jauh-jauh hari mengingatkan itu. Dan kita sebagai umat Nabi yang percaya dan beriman sama Nabi, yakinlah tidak ada kebahagiaan di balik yang melanggar perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Sekarang tugasnya adalah, karena kita tadi poinnya adalah mengimani janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka hadirilah pengajian-pengajian itu biar tahu apa saja yang menjadi janji dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Di luar materi juga boleh. Monggo, dipersilahkan. Kabar-kabarnya yang nanya dapat umroh. Saya yang bayarin. Tapi pakai duit itu. Bayarin doang ke travelnya. Ya, bismillah. Kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi atau di luar materi, dipersilakan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini sebenarnya sederhana. Kami mendirikan rumah sakit Urip Sumoharjo ini dulu pikirnya itu rumah sakit Islami. Mungkin kriteria Islam ini seperti apa sih? Dulu hanya sederhana, kami menerjemahkan Islam itu ya kalau mau bekerja ya Bismillah, kalau ketemu Assalamualaikum, itu saja dulu. Mungkin ada kriteria yang pantas untuk syariat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya, kriteria rumah sakit yang Islami. Ini sebagai kabar gembira juga. Kebetulan kawan saya dosen seruangan itu baru 2 hari kemarin sidang di Universitas UIN Bandung. Judulnya transformasi rumah sakit menuju rumah sakit yang Islami. Dan tulisan beliau ini, disertasinya, insya Allah akan jadi naskah ilmiah panduan bagi rumah sakit yang ingin menjadi rumah sakit Islam. Karena selama ini belum ada role modelnya, kemudian apa yang menjadi kriterianya belum ada dalam bentuk naskah ilmiah. Nah, ini sudah diujikan di Universitas UIN Bandung, dan beliau tinggal di Palembang. Kapan-kapan kalau saya boleh minta disertasinya, itu bisa menjadi panduan atau rujukan kita dalam membangun rumah sakit yang Islam. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya bisa menyampaikan beberapa poinnya saja. Yang pertama tadi senyum, berjilbab, kemudian apalagi tadi Pak, senyum, berjilbab, bismillah, mengucapkan salam, pasti itu bagian dari nilai-nilai keislaman. Tapi yang lebih substantif dari itu, yang lebih inti dari itu adalah pelayanan kepada pasien dengan semaksimal mungkin. Kemudian juga hak dan kewajiban dari seluruh manajemen dengan seluruh karyawannya agar memperhatikan hak dan kewajiban. Jika itu diperhatikan betul, maka insya Allah itu sudah ruh daripada keislaman. Tinggal lagi nanti yang sifatnya teknis, itu akan menyesuaikan kondisi dan kemampuan yang ada. Tapi nilainya itu menjadi prinsip, semakin bisa memudahkan dan tidak melanggar aturan, maka semakin Islami rumah sakit itu. Semakin profesional, semakin Islami. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu
Sesungguhnya Allah senang betul jika seseorang berbuat, dia berbuat yang paling maksimal dan profesional. Ini tingkat profesionalitasnya ditingkatkan, ya, pelayanannya ditingkatkan. Insya Allah itulah yang menjadi rumah sakit Islami. Nanti bagaimana teknisnya mungkin pihak manajemen bisa lebih ya syukur-syukur bisa menggait ini Pak, apa namanya? Saya nggak tahu apa di sini sudah ada dewan pengawas dari kalangan ulama. Ya, nanti dari manajemennya ada, dewan pakarnya mungkin, dari sisi kesehatannya ada, dan dari ulamanya untuk bisa memberikan rambu-rambu keislamannya. Kalau itu bisa dikolaborasikan, maka insya Allah bisa lahir Rumah Sakit Urip Sumoharjo, percontohan rumah sakit Islami, tidak hanya mungkin di Indonesia, bahkan bisa go internasional. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu. Biasanya ibu Ya. untuk selanjutnya bisa dipersiapkan pemahamannya bahwa tadi sendiri tertentu ini. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap ikhlas saat melayani, terutama ketika kebaikan kita tidak sebagai orang lain. Curhat kayaknya. Waalaikumsalam. Bagaimana menjaga hati agar tetap ikhlas dalam melayani, karena seringkali usaha dan kerja kita tidak dihargai. Justru itulah ketidakikhlasan itu, karena masih berharap dihargai orang lain. Jadi yang perlu dilakukan adalah menata hati bahwa kita melakukan semua ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa perhatikan hadis-hadis Nabi itu Pak. Kalau untuk berbuat baik sama orang, sama tetangga, bunyinya begini Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan adanya hari akhirat, maka muliakanlah tamu, jangan sakitilah tetangga. Pertanyaannya, kenapa diikat dengan iman itu? Karena ada orang berbuat baik sama tetangga, di hati kecilnya ada harapan ingin dibalas. Begitu ada harapan ingin dibalas, saat itulah dia siap kecewa. Karena manusia itu bukan tempat kita menaruh harapan. Kata para ulama, siapapun yang menaruh harapan pada manusia siap kecewa. Harus siap kecewa. Jadi ibu dan saya pribadi, kita semua mulai menata hati bahwa kita datang ke sini melayani semata-mata menjalankan tugas kita, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah Nabi. Jangan sekali-kali berharap dapat penghargaan dari orang lain. Kalau begitu nanti akan cepat kecewa. Tapi Allah kan nggak tidur. Semua kebaikan yang ibu lakukan tadi ada catatannya semua. Malaikat standby ada di kanan dan kiri kita, mencatat semua kebaikan kita. Ya, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada
ada yang bertanya muda begini, senang sekali saya. Saya masih mudanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, izin bertanya. Terkadang hati kita itu ada Ustaz, kalau doa-doa yang kita panjatkan itu belum kita sambut. Bagaimana cara kita ikhlas atas doa-doa yang kita harapkan itu belum dikabul sama Allah, dan bagaimana caranya kita tidak lupa bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang doa kita tidak atau belum dikabulkan gitu ya. Sudah ya. Ada satu kalimat semoga bisa menenangkan hati kita semua. Imam Ibnu Athaillah pernah berkata begini, jika Allah menggerakkan lisanmu untuk berdoa, maka ketahuilah itu karena Allah ingin memberimu sesuatu. Saya mau nanya, yang gerakkan lisan saat doa itu siapa? Allah. Kenapa Allah gerakkan lisan kita? Di saat Allah nggak gerakkan yang lain? Karena Allah mau ngasih. Jadi yakin saja, pasti dikasih. Karena yang gerakkan kita berdoa pun Allah Subhanahu. Berapa banyak orang sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pulang. Tapi ada orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia berhenti, dia angkat tangannya, dia mohon sama Allah. Nah, yang menggerakkan itu siapa? Allah. Kenapa Allah gerakkan? Karena Allah mau ngasih dia. Nah, cuma cara Allah menjawab itu jangan didikte. Yang diminta ini kan yang maha tahu ya, bukan orang biasa, bukan manusia. Kata Nabi, ma da'a muslimun bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa ajaballahu bi ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa dan di dalam doanya nggak ada permintaan yang mengandung dosa, kecuali Allah pasti jawab doa itu dengan 3 cara. Cara Allah menjawab doa itu ada 3. Yang pertama, sesuai dengan permintaannya, waktunya, kadarnya, persis yang kita minta. Atau yang kedua, diganti sama Allah dengan dihindarkan dari malapetaka. Bisa jadi tadi hampir kecelakaan nggak jadi, itu rupanya ganti Allah dari doa kita yang tadi pagi kita minta. Terlambat naik pesawat, batal sehingga tidak, padahal pesawat itu menjadi pengalaman kecelakaan misalnya. Bisa jadi itu adalah doa-doa kita yang tidak, yang menurut kita belum dijawab. Dan yang ketiga, cara Allah menjawab, menyimpan seluruh butiran-butiran dan kalimat-kalimat itu, digantinya nanti di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau udah doa itu pasti dijawab, cuma dengan 3 cara. Tapi Ustaz, namanya manusia kan pengen yang apa? Yang instan itu. Itu maksa namanya itu ya. Maksa Tuhan itu. Begini, ada satu kalimat juga semoga bisa menenangkan hati kita. Jika Allah belum kunjung menjawab doamu, bisa jadi karena Allah masih pengen dengar rintihanmu. Mungkin kalau sudah dijawab, ini kan lagi di hajat nih, pengen dapat jodoh nih. Ya Allah, jodohku ya Allah, dia ya Allah. Kalau bukan dia, tolong jadikan dia ya Allah. Maksud Tuhan ya kan? Nangis. Dah, Allah kabulkan misalnya, dapat dia. Setelah itu nggak pernah tahajud lagi itu. Nanti kalau ada hajat lagi, desak baru ya Allah. Nah, belum kunjung dijawab itu karena Allah masih senang mendengar rintihan itu. Dan senangnya Allah nggak ada harganya dibandingkan dunia ini, Pak. Tapi kan ini harus dibangun dengan imannya. Kalau
berinteraksi dengan Allah pakai otak konvensional, nggak cocok memang. Konvensional itu maksudnya hitung rugi kan. Ya Allah, aku sudah 10 kali tahajud, mana ini, mana? Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Yakinlah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah. Iya. Sembari introspeksi ya. Siapa tahu ada makanan haram yang belum bebas dari hadir hidup kita. Sambil introspeksi diri. Karena salah satu penghalang doa itu kan adanya makanan haram. Kata Nabi, "Dzakara rajulan yutilu safar ash'atha wa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama wa qala ya Rabb ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bi haram fa anna yustajabu lah." Ada seseorang, kata Nabi, seorang musafir, rambutnya sampai lusuh, sampai berdebu-debu. Kemudian dia angkat tangannya ke langit, nangis-nangis, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Nabi, makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, mustahil Allah kabulkan doanya. Coba dilihat, ada nggak salah? Misalnya bekas-bekas apalah, mungkin pernah ngicip judi online menang misalnya. Coba dicek lagi. Itulah yang buat doa-doa kita nggak mustajab itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Na'am. Ibu-ibu ada yang nanya lagi? Oh ya, silakan. Iya, masya Allah. Oke. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kami kalau di luar dinas itu perawat-perawat itu kan kami dalam seharian itu banyak pasien-pasien yang meninggal. Terkadang memang ada hidrohim yang setiap ada waktu kami itu selalu datang juga. Tetapi kan terkadang ada kendala di ruangan perawat-perawat muda seperti ya ilmu kami ini sangat belum mumpuni atau kurang. Itu bagaimana sih Pak Ustaz kami dalam menghadapi pasien-pasien yang akan ratu maut gitu. Saat kami RJP, begini itu kan memang kami ada posisi kami tersendiri, tapi terkadang keluarga itu ingin membisikkan saja dengan kondisi alat kita banyak, doa apa atau tindakan apa yang sebaiknya ilmu-ilmu yang bisa kami terapkan di pasien-pasien Ustaz. Iya. Masya Allah. Tadi malam kebetulan kami ngisi di doa, materinya masalah ini. Apa yang harus dilakukan orang ketika ada saudaranya, keluarganya, pasiennya sedang menghadapi sakaratul maut. Yang pertama ya, tapi kondisional, kalau memungkinkan, selama memungkinkan. Yang pertama talqin, pastinya bisikkan kepada di telinganya la ilaha. Nah, kalau pasien sudah mengucap la ilaha illallah, misalkan dia dengan tertatih-tatih la ilaha illallah misalnya, sudah, jangan diulang talqinnya, jangan diulang. Kalau sudah terucap cukup, karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Nah, kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, stop. Jangan biasanya kan dilanjutin lagi, ditalkin lagi ya. Kecuali setelah mengucap la ilaha illallah, dia mengucap lagi ucapan lain, apalagi yang sifatnya duniawi. Mbak, Ibu dokter, tolong kasih tahu anak saya, itu ruko yang di sana jangan dijual. Mas, sudah ya. Nah, kalau ngomong duniawi lagi, talqin lagi la ilaha. Tapi kalau dia setelah la ilaha illallah diam, hanya cuma nafas-nafas, misalnya nafas, sudah. Kenapa Ustaz? Karena kalau dipaksa ditalqin ulang, dan itu sering terjadi oleh orang-orang yang suka mentalqin, yang dikhawatirkan dua. Pertama, nggak kesampaian, nggak lengkap ngucapnya, baru la ilaha. Akhirnya menyatakan tidak ada tuh, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, andai pun sampai la ilaha illallah, tapi hatinya pasti kesel sama yang nalkin.
Kalau dia bisa ngomong, udah sudah sekali itu cukup. Diulang lagi, dipaksa lagi. Dan haram hukumnya ngucap la ilaha illallah dengan hati yang kesal. Ngucap la ilaha illallah itu harus dengan ketulusan. Dia takutnya merasa dibisikin terus, padahal udah ngucap nih, sebetulnya sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisikkan di telinganya agar berprasangka baik dengan Allah. Dan ini wasiat Nabi Muhammad 3 hari sebelum Nabi wafat. Nabi itu sebelum wafat 3 hari manggil sahabat, kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah menghadap Allah meninggal kecuali berprasangka baik dengan Allah. Maksudnya gimana bisikinya? Misalkan bau atau bapak paham, insyaallah Allah itu ghafur, Allah itu maha pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Bapak yang sabar, bapak yang ikhlas, bapak yang husnudzon sama Allah, Allah pasti baik. Insyaallah surga buat bapak. Diingat-ingatkan tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngingetin dosa. Bu, jangan ngingetin bisikin dia. Bang, ingat nggak dulu pernah nyabung ayam? Jangan. Nanti kalau begitu, akhirnya dia takut berjumpa Allah. Kalau takut berjumpa Allah, ujungnya benci berjumpa Allah. Dan kalau benci berjumpa Allah, kata Nabi, man karihallahu liqa'ahu lan karihallahu liqa'ah. Orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Jadi husnu, bisik-bisik, iming-iming saja. Surga insyaallah, surga insyaallah, dosa ibu gugur semua. Gitu Pak, itu tugas kita yang ada di sebelahnya. Yang ketiga, kalau bisa ya, kalau yang sudah ada tanda-tanda wafat, mintakan wasiat kebaikan. Ada nggak Bu? Ada yang diwasiatkan nggak Bu? Ya, kalau ada wasiat, apalagi berupa harta, kalau bisa disaksikan 2 saksi, bawa kawan untuk menyaksikan apa yang diwasiatkan. Ya, dan wasiat itu tidak, kalau berupa harta, tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya, dan saya punya jamaah itu di Palembang, sebelum wafat dia mengatakan, Bu, kalau nanti harta bapak kalian bagi waris, bapak ikhlas, tapi bapak minta 1/5 saja. Kalau dijual nanti, tolong sedekahkan atas nama bapak. 1/5 saja. Oh, itu hebat Pak. Orang yang sudah dikubur, anaknya masih sibuk mencarikan pahala buat bapak, buat ibu bapaknya yang sudah meninggal tadi. Nah, itu wasiat namanya. Ditanyakan. Wah, ada yang mau diwasiatkan nggak Pak? Ya. Tapi kalau sakitnya sudah parah, kalau masih sakit ringan-ringan, jangan hanya wasiat begitu. Kamu ini hidup saya mau mati. Ya, 3 itu saja minimal. Ya kalau sekarang ini jujur saja ada budaya yang kurang bagus sebetulnya, selfie. Apalagi perempuan yang meninggal kadang nggak berjilbab, di selfie sama anaknya, semoga mama sehat. Ya sebenarnya itu kalau bisa diarahkan agar tidak, kan dilihat kemana-mana, tidak berjilbab, membuka auratnya, dan kepedulian kan nggak begitu caranya. Apalagi sampai ada yang ngorok begini dibuat video. Ya mungkin buat kenangan pribadi nggak masalah, tapi disebarkan di media sosial, ada karomah, kemuliaan orang yang harus dijaga. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada banyak kadang ya mungkin perhatian yang kemudian Waalaikumsalam. Ustaz, ingin bertanya, kita sebagai muslim, bolehkah kita merencanakan kematian kita secara mulai, dan bagaimana cara di zaman ini agar kita bisa meninggal dengan keadaan syahid? Gimana? Merencanakan kematian secara mendadak tuh Mak Mano. Mak Mano, gimana lah?
Kapan? Cukup untuk di dunia, kemudian cuma tinggal beberapa bagi untuk menyenangkan orang tua, untuk menyenangkan pasangan anak istri, dan cukup untuk itu aja. Dan makin lebih tepat supaya tidak maksiat. Masya Allah. Nanti dulu. Yang beli kapan sendiri. Oh, udah nyiapin beli kapan misalnya? Sudah beli kaplingan tanah, iya. Batu nisannya, tanggalnya belum tapi kan? Masya Allah ya, mempersiapkan kematian. Ada doa Nabi yang sangat bagus untuk dibaca tiap ba'da salat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Mungkin hafal doanya ya? Insyaallah. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena agamalah yang menjadi pelindungku. Ya Allah, perbaikilah kehidupan duniaku, karena disinilah tempat aku mencari kehidupan. Ya Allah, kalau hidupku ini masih ada kebaikan, panjangkan umurku. Ya Allah, kalau kematian adalah berhentiku dari kemaksiatan, mohon ya Allah, ambillah nyawaku. Nah, ini maknanya berpasrah dengan Allah. Dan perbaikilah ya Allah hari akhiratku, karena itulah tempat aku akan hidup abadi. Nah, itu doa Nabi Muhammad SAW, bagus dibaca setiap pada salat. Seperti yang Mas sampaikan tadi ya, yang kita boleh, tapi nggak boleh berharap mati ya, nggak boleh. Yang walaupun lagi sakit atau sedang menghadapi kata Nabi, la tatamannawul mauta li dhurrin asabahu. Jangan pernah berharap mati karena masalah yang sedang dia hadapi atau sakit yang sedang dia hadapi. Kenapa? Kata Nabi, kalau memang sudah kepepet benar, rasanya udah gak kuat Ustaz, rasa mau meledak hati, maka baca doa ini. Ya Allah, kalau di kehidupanku masih ada pahala, panjangkan umurku. Ya Allah, kalau hidupku hanya membuat dosa, tolong ambil nyawa. Nah, itu doa dari Nabi boleh diucapkan, tapi nggak boleh minta mati. Nah, agar bisa mati dalam keadaan apa tadi? Syahid ya. Bagaimana kiat-kiat? Cuma satu. Kiat-kiatnya biar bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu cuma satu. Istiqomah dari hari ini menjalankan perintah Allah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salatnya dijaga. Kalau orang tua masih hidup, diminta ridhonya. Kalau si istrinya masih hidup, diminta ridhonya juga, maksimal bertanggung jawab. Istiqomah begitu, insya Allah husnul khatimah. Jadi kunci meninggal husnul khatimah, istiqomah dari hari ini. Istiqomah dari hari ini. Apa yang kira-kira perlu diperbaiki, perbaiki. Insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan bahasa Nabi Muhammad SAW, man talaba syahadata fahuwa syahidun wa in mata ala firash. Barang siapa yang di hatinya ada keinginan kuat ingin mendapatkan gelar syahid, syahadah, maka dia akan dianggap syahid walaupun meninggalnya di atas kasur. Tapi di hatinya ada, kakak keluar dari rumah cari nafkah buat istri, meninggal di jalan atau dalam kerjaan, syahid. Ibu-ibu yang melahirkan syahid. Tapi syahid itu ada dua macam ya. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Kalau syahid dunia akhirat itu maksudnya di dunianya diperlakukan seperti syahid, dan itu cuma satu yang meninggal di medan perang. Dan di akhirat nanti kedudukannya juga syahid. Tapi ada syahidul akhirah saja. Dunianya diperlakukan kayak jenazah biasa, dimandikan, dikafani dan sebagainya. Tapi di akhirat dia akan mendapatkan kedudukan syahid. Siapa dia? Suami yang cari nafkah buat anaknya, keluarganya. Istri yang melahirkan dan meninggal dunia. Ya, pelajar, pendakwah yang mencari ilmu di jalan Allah, keluar dari rumah ke masjid ingin ngaji, meninggal di jalan, juga fisabilillah.
Jadi Masya Allah pintu syahid itu besar sekali. Yang ketimpaan roboh bangunan, yang kena bakar, yang tenggelam di laut, semuanya syahid. Tapi syahidul akhirah. Ya, insya Allah tanamkan niat ingin meninggal syahid, Allah kasih itu nanti di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Dapat manis ini. Insya Allah terusin semua. Semangatnya bisa menghindari. Oke, ada lagi bisa beruntung dan menjadi beruntung. Dan kita tidak boleh juga dalam bagaimana bahkan saya betul. Waalaikumsalam. Ulang tahun kan sering dirayakan begitu. Padahal sejatinya ulang tahun itu kan berkurang. Gimana Ustaz kalau pas ulang tahun tiup lilin, ya, gitu ya. Kalau ingin mencontohnya Nabi Muhammad SAW, maka di hari lahir itu dianjurkan untuk beribadah. Ibadahnya boleh apa? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah. Artinya di hari lahir itu boleh beribadah. Nah, tiup lilinnya itu apakah budaya Islami? Tidak budaya Islami. Bukan budaya Islami. Tiup-tiup lilin bukan budaya. Lempar telur saja, pecahin. Sebetulnya bergembira boleh. Bergembira, senang-senang itu boleh. Misalnya, wah ulang tahun, kebetulan rezekinya lagi besar, ngundang kawan seruangan lah, makan pindang misalnya ke Palembang. Oh, jauh. Kalau nggak jauh ke Palembang, misal Pak ya. Boleh. Itu bersedekah, nyenengin hati orang, boleh. Nggak masalah. Tapi hal-hal yang keluar dari norma, tiup lilin, lempar telur, ngeprank yang sampai ngejutkan orang, nah itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Tapi Islam juga jangan dianggap kaku yang nggak ada seneng-senengnya, boleh. Suatu hari Sayyidah Aisyah itu sedang mengundang anak-anak kecil untuk menari-nari di rumah Rasulullah. Sayyidah Aisyah itu kan masih muda, Pak, ya, masih kecil. Datang Abu Bakar, ayahnya, mertuanya Nabi, marah, kamu ini kok seruling-seruling setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi Muhammad, biarin. Kenapa ya Rasulullah? Liya'lamal yahud anna fi dinina al-fusha. Agar orang Yahudi juga tahu dalam Islam ini ada saat-saatnya bergembira. Boleh bergembira di hari lahir, bergembira di hari raya boleh, tapi tetap dengan aturan dan norma-norma keislaman. Kalau sudah niup lilin, ya di happy birthday itu sudah bukan Islami. Misalnya undang anak yatim, doa, puasa, sunnah puasa di hari lahir itu boleh. Silakan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Iya, tapi ditambah Sabtu nanti. Biar tidak menyerupai ya, dan Nabi melarang mengkhususkan puasa di hari Jumat dan di hari Sabtu kecuali menambah sehari sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Oke, sebagai penutup pertanyaan, kasih dia kemarin. Saya juga pasti bagus. Memakai sakit urut itu kan Islam.
Tapi khasiatnya bermacam-macam. Ada yang muslim, ada yang muslim, ada yang agamanya macam-macam juga. Ada yang nggak banyak. Ada yang nggak beragama aja. Nah, saya sampaikan ke tim kami, kita nggak usah bicara-bicara. Kita kalau orang ngomong, minta filosofinya. Karena yang datang di sini pun ada bermacam-macam aliran. Cuma pertanyaan saya, kita rumah sakit Islam, saya memperhatikan perkembangan di Lampung itu banyak aliran Islam. Aliran mana yang harus kita pakai? Banyak dan keras-keras dalam mencapaikan syiarnya itu. Jadi menurut Pak Islam yang mana yang harus kita lakukan? Dengan munculnya macam-macam. Saya kemarin datang ke suatu daerah, ada masjid dua. Masjid yang bagus itu tidak ada jamaahnya. Masjid yang jelek kecil malah penuh. Karena beda aliran. Ini kan cukup memprihatinkan. Megah masjidnya. Nah ini maksudnya gimana untuk menghadapi masalah kayak gini? Kebetulan ini tema kami di Palembang sekitar 3 minggu lalu, ada di videonya itu. Apa yang harus kita lakukan di zaman begitu banyak aliran bermunculan? Kita ikut yang mana? Bingung Ustaz. Semuanya merasa benar, semuanya kembali ke Quran Sunnah semua. Kita ikut yang mana? Kalau pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaika bisawadil a'zam, ikutilah kebanyakan umat Islam. Ikutilah kebanyakan, ini mayoritas umat Islam itu kemana? Jadi ikuti yang kebanyakan. Ya kalau di Indonesia ini saya boleh sedikit sebut merek mungkin. Ya ikuti Muhammadiyah, ikuti NU, ikuti MUI, itu sudah aman. Ya, kalau di Medan mungkin Wasliyah, kalau di NTB mungkin Nahdlatul Watan, kalau di Sulawesi mungkin disebutnya Khairat. Tapi itu semua punya kecenderungan yang sama, manhaj yang sama. Kalau di Mesir Al-Azhar, kalau di Maroko Qarawiyin, kalau di Tunisia Zaitunah namanya. Itu kebanyakan umat Islam. Dan saya perjelas lagi biar tidak salah keliru, karena ada aliran jumlahnya nggak banyak tapi cukup mewarnai dan merasa paling benar biasanya. Kata mereka, justru jangan ikut yang kebanyakan, kalau bisa ikut yang sedikit. Kata dia, pakai ayat dalam Al-Quran di surat Al-An'am yang menyebutkan wala tuti' aktsara man fil ardi yudillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, karena nanti kamu akan tersesati. Ada ayat mengatakan jangan ikuti padahal hadis tadi bunyinya ikutilah ayat itu benar, tapi tafsirannya yang salah. Ayat itu yang tadi dipakai, jangan ikuti kebanyakan penduduk bumi. Penduduk bumi itu ada muslim, ada non muslim. Ada muslim, ada non. Sekarang pertanyaannya, banyakkan muslim atau non muslim? Non muslim dengan beragam agamanya, ya apapun namanya non muslim namanya. Nah yang itu jangan diikuti, jangan ikut Kristen maksudnya, jangan ikut Hindu, jangan ikut, pokoknya non muslim yang kebanyakan jangan diikut. Nah sedangkan hadis Nabi tadi, ikutilah kebanyakan dalam intern umat Islam. Andaikan umat Islam ini ada 3 miliar katanya sekarang, ikuti kebanyakan yang mana? Syiah berapa sih Syiah? Syiah cuma ada di Iran dan segelintir ada di Yaman. Sedikit. Berarti jangan diikuti, ikuti yang kebanyakan. Kenapa ikuti yang kebanyakan Ustaz? Selain pesan Nabi Muhammad. Nanti di akhirat, dan ini alasan paling logisnya. Alasan paling logisnya. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, ana ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Suatu hari nanti di hari kiamat, saya ini akan berbangga-bangga di hadapan para nabi yang lain kalau umat saya itu paling banyak.
Nabi itu makanya kata Nabi, tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita-wanita subur biar kalian punya banyak anak, biar saya bisa berbangga bangga. Nah pertanyaannya, kalau kebanyakan umat Islam ini sesat, yang sedikit itu yang nggak sesat, berarti kan yang umat Nabi paling banyak masuk neraka. Terus Nabi mau bangga gimana? Nabi bangga nih, umat saya paling banyak, tapi rupanya sesat semua. Lah apa yang dibanggain? Ini menunjukkan justru kebanyakan umat Nabi Muhammad adalah insya Allah yang benar. Sekali lagi, pertanyaan yang sangat realistis, ya, faktual dari Pak Mahfud tadi. Bingung juga kami di Ustadz, yang mana? Di saat kami pengen beragama, kami disodori banyak aliran, banyak pemahaman. Gelarnya juga sama kayak saya, LCMA juga, dokter juga, Timur Tengah juga. Kok jadi bingung saya, pakai ayat juga, pakai hadis juga. Nah, saran saya, ikuti kebanyakan. Itu satu. Yang kedua, ini penting nih, paling penting nih, apa yang kita pelajari dalam agama, silahkan dijadikan pegangan untuk beribadah, tapi jangan jadikan barometer kebenaran. Bisa dipahami nggak kalimat itu? Bapak belajar nih sama ustadz tertentu, senang dengan cara penyampaiannya, cocok dengan pendapat-pendapatnya, silahkan diamalkan sampai hari kiamat, sampai hayat. Tapi yang Bapak pahami dan amalkan itu jangan dijadikan standar kebenaran sehingga yang berbeda dengan kita pasti salah. Saat itulah Bapak akan merasa surga. Nanti surga sendirian, nanti gak enak juga di surga sendirian, sepi. Ya, jadi jangan suka menyalahkan dan ya, cukup kita beragama, pegang apa yang kita yakini tanpa kita harus menyalahkan yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Mahfud dan seluruh pimpinan Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Semoga rumah sakit ini sesuai dengan cita-cita dan harapannya menjadi percontohan terbaik rumah sakit Islami, bahkan bisa menjadi wasilah hidayah buat orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Dan semoga seluruh karyawannya sejahtera. Paling kencang amin ya. Sejahtera zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini pertemuan kita belum berdoa untuk